Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pernah lihat hewan seperti ini? Seperti mangkok terbalik, dan ini ada tentakel-tentakelnya. Ini merupakan anggota dari kingdom Animalia, dari kelompok Avertebrata, kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Ini yang saya sebutkan tadi, itu adalah kelompok Coelenterata, hewan yang berongga. Ya, itu filum yang kedua dari Avertebrata. Nah, kita membicarakan kingdom Animalia yang Avertebrata, tidak bertulang belakang. Ini gambar, contoh gambar hewannya. Disebut anggota dari filum Coelenterata atau Cnidaria. Bagaimana ciri-cirinya? Hewan ini rangka tubuhnya itu dari zat kapur atau zat kitin. Tubuhnya itu diploblastik. Ada dua lapisan tubuh. Yang pertama ini adalah lapisan ektoderma. Biasanya sini ada tentakelnya, sel penyengatnya, untuk melumpuhkan mangsa yang akan dimakan. Selanjutnya yang di dalam ini ya, ini ada ini ya. Ini adalah lapisan endoderma, gastrodema. Ini sebagai usus. Nah, filum Coelenterata berasal dari kata coelus, rongga, dan enteron, usus. Di sini ada mempunyai rongga gastrovaskuler, rongga. Ini fungsinya sama dengan usus untuk mencerna makanan. Nah, di sini ada yang namanya osculum. Itu berfungsi sebagai mulut dan anus. Makanan masuk melalui mulut, melalui osculum, dicerna di dalam rongga gastrovaskuler, dikeluarkan kembali sisa pencernaan makanannya, itu juga melalui osculum. Sehingga osculum ini berfungsi sebagai mulut untuk memasukkan makanan, juga sebagai anus untuk mengeluarkan sisa pencernaan makanan. Nah, filum Coelenterata disebut Cnidaria karena ada tentakel-tentakel yang ini ada sel penyengatnya untuk melumpuhkan mangsanya dengan racun yang disebut hipnotoksin. Bisa melumpuhkan mangsa dengan toksin atau racun. Hewan ini, Cnidaria, mangsanya berupa organisme yang ukurannya lebih kecil, seperti zooplankton, makhluk hidup bersel satu, hewan bersel satu yang disebut sebagai protista, mirip hewan atau protozoa, dari kingdom Protista, udang-udang kecil, dan larva serangga. Artinya serangga seperti nyamuk itu kan mengalami metamorfosis, perubahan bentuk dari kecil dan dewasa. Di sini ketika dia masih kecil, masih larva, maka dia bentuknya larva, dan ini menjadi makanan dari Cnidaria. Larva itu kalau dalam istilah Jawanya namanya uget-uget. Nah, Coelenterata itu terbagi menjadi 3 kelas. Ini Hydrozoa, gambarnya seperti ini. Kelas Scyphozoa, gambarnya seperti ini. Kelas Anthozoa, gambarnya seperti ini. Bagaimana perbedaan kelas Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa? Nah, ini ada 3 kelas: Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Dibedakan berdasarkan habitat atau tempat hidupnya dan bentuknya. Ini Hydrozoa. Nah, Hydrozoa itu habitatnya itu di air laut ada, di air tawar ada. Biasanya
berkoloni. Berkoloni itu hidup berkelompok. Schistozoa itu hidup di laut. Seperti ini semuanya hidup di laut. Ini juga hidup di laut. Anthozoa itu semua hidup di laut. Bentuknya apa? Kalau hydrozoa bentuknya polip dan medusa. Apa perbedaan polip dan medusa? Kita lihat. Polip itu bentuknya seperti ini, seperti tumbuhan. Ini hewan seperti tumbuhan, tidak bisa bergerak bebas, hanya menempel pada suatu tempat. Itu polip. Kalau medusa seperti ini hewannya. Ini Obelia. Dia berenang bebas. Ada kata-kata soliter itu hidupnya sendiri, koloni itu hidupnya berkelompok. Nah, sekarang kita kembali. Kelas dari hydrozoa itu bentuknya polip, ya seperti ini. Dia itu adalah hidupnya menempat pada satu tempat. Tidak seperti tumbuhan ya. Tidak bisa berpindah tempat. Kalau ini Obelia bentuknya medusa ini. Ini akan berenang bebas ke sana kemari, bergerak. Schistozoa itu bentuknya seperti ini. Ya. Dia mengalami dua fase. Ini fase polip. Dia akan menempel pada satu tempat. Lalu ketika dewasa dia akan berubah bentuk seperti ini, seperti mangkok terbalik dan bisa berenang-renang bebas. Ketika polip dia seperti tumbuhan. Anthozoa ini hidup di laut. Bentuknya seperti tumbuhan, seperti bunga. Sehingga dari lahir sampai dewasa sampai mati dia bentuknya polip. Seperti tumbuhan menetap pada satu tempat. Ini kalau di laut itu yang membuat laut menjadi indah. Dia itu menghasilkan kalsium karbonat. Contohnya kalau hydrozoa ini hidra ini. Itu bisa kita temukan di air tawar. Obelia seperti ini ada perubahan bentuk. Ini ketika muda, ketika dewasa ini polip seperti tumbuhan, ketika muda seperti hewan bergerak bebas. Contoh Schistozoa, Aurelia aurita atau ubur-ubur yang ada di laut. Anthozoa contohnya anemon laut dan Netidibium sp. Dia seperti tumbuhan dari kecil sampai dewasa mati tetap seperti tumbuhan menempel pada suatu tempat, tidak akan berpindah tempat. Tidak akan bergerak. Nah, sekarang film Coeluterata itu yang pertama. Kelas hydrozoa. Hydra itu hidupnya di air tawar. Ini mungkin kita lihat di sungai-sungai yang airnya tenang dan sungai alami. Berbentuk polip, dia menempel pada satu tempat, tidak akan bergerak, tidak akan berpindah tempat. Tubuhnya ini biasanya menempel pada batu-batuan atau tumbuhan air. Hydra ini menghasilkan tunas. Ya, tunas. Tunasnya itu akan besar-besar, lepas, membentuk menjadi individu baru. Berkembang biak secara vegetatif. Nah, pada hidra, pada ujung tubuhnya itu terdapat tentakel ini, seperti ini tentakel ini. Tentakel ini fungsinya untuk menangkap mangsa. Itu kelas hydrozoa yang hidra. Yang Obelia hidupnya di laut. Dia mengalami dua fase ini. Dari kecil sampai dewasa mengalami perubahan bentuk seperti kupu-kupu. Ketika dia fase polip, dia seperti ini bentuknya. Tetap tidak bergerak. Ketika medusa, dia seperti ini, seperti mangkok yang terbalik. Dia akan berenang bebas. Maaf. Obelia di sini dari kelas Cnidaria itu ada dua fase. Fase polip seperti ini. Ketika polip dia menetap. Hidupnya berkoloni berkelompok vegetatif. Ada dua polip ini, polip hidran. Dia punya tentakel yang berfungsi untuk menangkap, mengambil makanan, dan mencerna makanan. Polip gonangium seperti ini akan melakukan perkembangbiakan aseksual. Dia membentuk tunas-tunas, tunas itu lepas menjadi medusa. Seperti ini bentuknya. Pada fase medusa, di sini ada medusa betina, ada medusa jantan. Medusa jantan mengeluarkan sperma.
Nah, medusa jantan mengeluarkan sperma, sperma akan dikeluarkan berenang bebas, membuahi sel telur atau ovum yang dikeluarkan oleh medusa betina. Pembuahan sperma pada ovum itu membentuk zigot. Ya, membentuk zigot, lalu membentuk larva planula. Ketika fase ini ya, untuk medusa itu adalah fase medusa bergerak bebas. Hidupnya soliter sendiri. Dia bisa berenang-renang. Dia menghasilkan gamete sperma dan sel telur. Sperma membuahi sel telur, lalu menjadi zigot, menjadi larva planula yang berenang bebas. Nah, ketika fase planula, maka dia akan membentuk polip. Ini polip muda, ini polip dewasa. Yang ini menempel di dasar perairan. Nah, ini yang kedua dari filum Coledotrata kelas Scyphozoa. Bentuk tubuhnya ini seperti mangkok yang transparan. Ini adalah lapisan mesogea yang tebal sebagai sumber makanan. Ada dua fase. Ini fase polip. Itu menetap ini semua. Fase medusa ini berenang bebas. Di sini pada medusa jantan mengeluarkan sperma, medusa betina mengeluarkan sel telur. Jadi zigot. Zigot berkembang menjadi larva planula, larva yang bersilia. Nah, akhirnya berkembang menjadi polip muda, Scyphistoma, menjadi strobila. Tumpukan piring seperti ini, nanti tumpukan piring itu akan lepas menjadi evira, medusa muda. Lalu berkembang menjadi medusa dewasa yang bisa menghasilkan sperma dan sel telur. Selanjutnya yang ketiga adalah kelas Anthozoa. Itu bentuknya tubuh seperti bunga ini ya. Hidupnya di laut. Ada yang soliter sendiri, ada yang berkoloni, berkelompok. Fase ini tidak memiliki, ini fase polip semua. Dari kecil, dewasa, sampai tua, sampai mati. Fasenya polip, tidak punya fase medusa. Tubuhnya tersusun atas kalsium karbonat. Kerangka hewan ini kalau mati akan membentuk pulau karang. Ini yang membuat laut menjadi indah. Ini memiliki tentakel-tentakel yang mengandung nematokis, mengandung racun, melumpuhkan mangsa. Contoh dari kelas Anthozoa itu adalah Acrodora dan Diploria. Demikian dari materi yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.